Lebih baik mereka banyak curhat sama kita daripada mereka anak-anak kita, istri kita curhatnya di sosial media, curhatnya sama temannya. Makanya banyakin ngobrol, dan ketika ngobrol jangan terlalu banyak memberi nasihat, dengerin. Karena bisa jadi mereka udah tahu, cuma pingin didengerin. Makanya ajak mereka ngobrol. Kalau makan bareng itu ngobrol, bukan masing-masing main handphone. Judulnya aja kita makan di luar yuk gitu kan, family time gitu kan, waktu bersama keluarga. Pas pesan masing-masing pegang handphone, pegang tablet, sibuk main handphone, simpen ngobrol. Dari situlah kemudian kita jadi tahu. Bahkan saya diajarin sama anak saya, teteh, ini kenapa kok video kamu kok bisa jadi gede gini, banyak gini? Jadi gini Bi, jadi kalau bikin video diajarin sama anak saya, dengerin aja. Diam kamu, ini bapak kamu kan gitu. Gak begitu, trainer nggak gitu juga. Itu merawat cinta, mendengar. Insya Allah Pak, termasuk tadi yang Pak Medan tadi saya bilang, Kang, terus apa solusinya? Saya tuh stres menghadapi istri saya, udah 4 tahun menikah, udah di ujung tanduk. Saya tuh selesai tuh udah sampai datang ke psikiater, dan kata psikiater saya stres, bingung dengan maunya istri saya. Ini salah, itu salah, kata-kata terserah, gak usah. Bingung. Saya bilang, terus gimana? Dulu menikah kamu karena apa? Kalau kamu menikah karena Allah, coba selesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin Allah kasih masalah tanpa kita bisa menyelesaikan. Terus apa yang harus saya lakukan kamu? Besok segera datang ke istri kamu, ajak makan di luar, ngobrol berdua. Jangan ngasih nasihat, jangan ngebantah apapun yang disampaikan oleh pasanganmu, dengerin aja. Karena bisa jadi apa yang kamu rasakan sekarang itu juga dirasakan oleh istri. Ya, bahkan saya coba. Saya nggak tahu karena baru 2 hari, nanti saya tanya gimana perjalanan. 3. Seni memberi uzur. Kita dengan pasangan akan menjadi sering curiga kalau tidak pandai memberi uzur. Memberi uzur itu apa? Memberi keringanan kepada pasangan kita dengan berbagai macam hal. Kenapa? Karena kata Nabi, al-mu'minu yaghlubul ma'adir. Kata Nabi, seorang mukmin adalah orang yang mencari uzur saudaranya, bukan mencari kekurangan saudaranya. Maksudnya apa uzur itu? Misalkan istri tiap hari biasa nyiapin sarapan, sekarang gak nyiapin sarapan, dan kita sudah mau berangkat. Tidak perlu overthinking, berikanlah uzur dengan kalimat apa? Mungkin istriku kelelahan, mungkin gak keburu, mungkin tadi sebelum subuh terlalu banyak pekerjaan sehingga lupa membuat sarapan. Bukan, ya Allah, biasanya yang sarapan, kok sekarang enggak? Udah gak ingat ya sama aku? Wah, itu bisa jadi masalah dan tidak terawat cinta. Bahkan kata Ja'far bin Muhammad berkata, apabila sampai kepadamu dari saudara sesuatu yang kamu ingkari, maksudnya tidak kita sukai, maka berikanlah dia sebuah uzur sampai 70 uzur. Kalau tidak, pahamilah bahwasanya barangkali dia mempunyai uzur yang saya tidak ketahui, sehingga kita tetap santai dengan pasangan kita. 4. Seni apa? Seni memaafkan. Ini juga penting bagi seorang suami, bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Kita harus punya kemampuan dan keringanan hati untuk bisa memaafkan. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kita untuk menjadi khudil afwa, menjadi pemaaf. Makanya di bulan Ramadan kita itu diajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Jadi pemaaf. Karena dengan memaafkan itulah kemudian menjadikan hati kita jadi tenang. Kita nggak dikasih sama istri, maafkan. Kita misalkan dikasih sedikit sama suami, ibu, maafkan. Yang namanya hidup tidak semua sesuai dengan yang kita harapkan. Maafkan, biar kita menjadi tenang. Dan yang terakhir, seni memberi perhatian.
Dan Nabi paling luar biasa dalam memberikan perhatian. Yuk coba kita cek bagaimana kita dengan pasangan kita. Nabi di usia yang, kan berarti Nabi itu setelah ditinggalkan ibunda Khadijah, menikah 25 tahun, diangkat menjadi Rasul 40 tahun, 12 tahun kemudian istrinya wafat, menikah kemudian dengan istri-istri yang lain. Perjalanan itu menggambarkan kepada kita bagaimana romantismenya keluarga sang Nabi. Satu, dijawab aja di dalam hati. Ini sunnah Nabi dalam berumah tangga. Satu selimut dengan pasangan. Sering atau selalu, jarang atau kadang-kadang atau tidak pernah. Satu selimut dengan pasangan. Dua, makan dan minum satu wadah. Jadi makan sepiring, minum pun segelas bareng. Tiga, menyuapi istri. Ayo Bapak, pernah nggak nyuapin istri? Bukan saat sedang sakit, Pak, sedang sehat. Apalagi mandi bersama istri. Itu bagian dari sunnah Nabi, Pak. Para ibu-ibu juga sama, mandikan suami Anda itu. Ya. Berikutnya, menyisir rambut istri atau suami disisir oleh istri. 7, membantu pekerjaan rumahnya istri. Membelai, tetap romantis meskipun tidak sedang head. Meskipun sedang head. Jadi romantisnya bukan saat ada maunya. Menemani istri kalau sakit, memberi istri hadiah, mengajak istri kalau tugas keluar kota, itu sunnah Nabi. Jadi jangan sendirian, ngajak istri. Memanggil istri dengan sapaan mesra, berjalan berdua bersama istri, itu bagian dari sunnah Nabi. Bahkan tidur di pangkuan istri. Itu perhatian sang Nabi kepada, sehingga cinta itu terus terjaga. Nah biasanya kenapa cinta itu luntur? Karena jarang bersentuhan. Coba Bapak lebih banyak nyentuh handphone atau nyentuh istri? Nah kenapa itu semua harus kita jaga? Ya karena kita itu hidup di dunia itu, ini garis waktu kita, Pak. Ini 2 titik. Ini titik pertama di saat kita lahir, ini titik kedua di saat kita mati. Dan kita menikah itu di mana? Di sini ya. Ini waktu sebelum kita hidup, sebelum kita lahir, dan ini waktu setelah kita mati. Ke sana. Artinya apa? Kita itu di sini sebentar. Tetapi yang sebentar itu sangat menentukan sukses atau gagalnya kehidupan kita setelahnya. Maka ketika kita menikah, yang hanya sebentar itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita setelahnya. Kalau kita nanti berhasil, maka insya Allah bahagianya pun selama-lamanya. Tapi ingat, kalau kita gagal, menyesalnya selama-lamanya, menderitanya selama-lamanya. Nah, kehidupan yang abadi inilah yang disebut dengan infinity life. Jadi kita itu menikah itu bukan hanya sekedar kita ingin bahagia di dunia, gitu. Tapi bagaimana kebahagiaan kita di dunia ini itu untuk kebahagiaan kita yang abadi. Makanya kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak menikmati surga di dunia, maka dia tidak akan pernah menikmati surga di akhirat. Dan salah satunya kata Ibnu Qayyim adalah kenikmatan dia dalam beribadah. Pertanyaannya, nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Terus bagaimana kalau kita tidak menikmati pernikahan? Maka dirawat cinta kita agar kehidupan yang abadi nanti menjadi keabadian dalam kebahagiaan. Dan mudah-mudahan kita bisa menikmatinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena Bapak-bapak juga harus melakukan pekerjaan lagi, aktivitas lagi. Nah tentang infinity ini, insya Allah nanti di Citanguran ada event besar setiap tahun, yaitu Faizi Muharram. Insya Allah nanti akan bersama Ustaz Abdul Somad, kemudian Habib Ali Al-Kaf, kemudian Pak Jamil Zaini, Pak Taufik Ismail, Ustaz Fatih Ari Utuk, dan beberapa pembicara yang lainnya. Saya juga di situ, insya Allah kita akan bahas bagaimana mempersiapkan infinity life yang tentunya kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan kebermaknaan. Nah, saya mengundang Bapak Ibu sekalian,
nanti yang mau ikutan silakan nanti menghubungi DKM, nanti bisa berkomunikasi dengan DKM. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, tanya jawab? Tidak ada? Cukup? Cukup? Rasanya cukup. Oh, ada, silakan Pak. Enggak. Silakan. Ya, mungkin satu atau dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pernikahan pasangan ini, mau menanyakan terkait talak. Iya. Talak itu ada batasannya seperti apa ya? Umpamanya sekarang hari ini si suami akan saya cerai kamu. Terus berapa jam kemudian atau berapa hari lah biasanya saya cerai kamu. Ada sampai 3 hari. Ya. Apakah jatuh langsung 3? Baik. Baik, terima kasih. Memang para ulama berbeda pendapat. Bahkan di kalangan para sahabat pun berbeda pendapat. Bahkan sampai Umar mengatakan, kalau Umar berpendapat ketika seorang laki-laki mengatakan saya talak 3, itu sudah jatuh talak 3. Tapi sebagian ulama sahabat yang lain mengatakan itu baru 1 kali talak. Jadi memang terjadi ikhtilaf. Kalau saya mengambil pendapat ketika seorang suami sudah menjatuhkan talak, misalkan pagi, dan kemudian itu sudah sah menjadi talak. Kalau dijatuhkan lagi sorenya talak, berarti sudah jatuh talak kedua. Apalagi kalau misalnya dilanjutkan dengan talak yang ketiga. Jadi harus berhati-hati. Ya, kalau saya mengambil pendapat itu, ya Allah, kalau misalkan nanti ada yang mengambil pendapat yang lain. Jadi kalau saya batasannya itu. Makanya kemudian hati-hati dengan kalimat talak, karena candaannya pun menjadi sah sebagaimana akad nikah. Makanya mudah-mudahan kita terjaga dari fitnah itu. Ya, walaupun itu tidak dilarang oleh agama, tapi itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena kata para ulama, ketika kita belum menikah, SOP setan itu adalah menyatukan kita. Sebelum menikah itu, pinginnya bareng terus kan. Tapi setelah kita menikah, iblis itu SOP-nya berubah menjadi ingin misahin kita dengan pasangan kita. Kenapa? Karena tentunya adalah yang namanya ibadah, setan ingin kita tidak melanggengkan ibadah itu. Allah Akbar. Nanti mungkin bisa dikaji lebih rinci terkait dengan fikih talak. Ya, mungkin dengan ustaz yang lain yang lebih paham yang terkait dengan fikih seputar talak. Ada kitabnya khusus Nizamul Ijtima' fil Islam, dibahas tentang talak. Allah Akbar. Itu mungkin Pak. Oke, mudah-mudahan dijaga. Mari kalau begitu kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sempurnakan dengan membacakan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bila taufiq wal hidayah wa afu minkum, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.